Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini video lanjutan gua terkait sepatu bola Mizuno made in Jepang. Ini ada dua box yang mau gua bahas di sini. Yang pertama itu ada Mizuno Morelia Ul atau Ultralight. Satu lagi ada Morelia DNA. Ya, di video kali ini gua bikin dua aja sekaligus. Ini kenapa gua bikin video ini? Yaitu tadi gua pengen share ke kalian bahwa gua merasakan kenikmatan ketika gua pakai Mizuno made in Japan, dan tipenya pun gue juga cari-cari dulu di di Google yang mana yang memang sepatu Mizuno yang paling enak, paling nyaman, ataupun limited edition, ataupun juga yang lagi banyak dicari orang gitu. Terus selain kemarin yang Mizuno Morelia Wave Remake, ini juga katanya limited edition nih si Morelia Ul. Terus si Morelia DNA juga limited edition, dan menurut informasi yang gue dapet, pengalaman dari orang-orang yang pakai Morelia DNA adalah sepatu Mizuno yang paling nyaman gitu katanya. Oke, kita bongkar dulu dari yang mana nih, dari yang si Ultralight dulu kali ya. Nah, untuk Ultralight boxnya dia emas kayak gini ya kan. Ini gua dapetnya size 44 karena nyari size 433 susah. Akhirnya gua dapet size 44, ya udahlah, up 0,5 nggak masalah, kayaknya masih oke. Nah, ini dia, gue kebanyakan nahnya karena emang itu kayak ciri khas gue sih. Ini sepatunya seperti biasa ya, dapat timsak. Timsaknya ya gini aja sih. Ya. Oke, kita coba geser dulu. Ini dia sepatunya. Ini sepatunya belum gua cobain buat match ya, baru sempet di fitting aja, jadi gue belum tahu feelnya nyamannya kayak gimana. Tapi kalau gua ngelihat reviewnya si Josh di channelnya dia di Soccer Review for You, itu si Josh bilang ini memang sepatu Mizuno yang paling nyaman, tapi itu udah lama. Terakhir juga dia review yang Morelia DNA juga itu perfect boots menurut dia. Dari detailnya kayak gini. Ini sama lembutnya kayak Morelia Wave Remake, tapi kayak lebih lembutan ini sih, lebih empukan ini. Gitu. Untuk lidahnya memang dia dibilang nanggung ya. Jadi kurang panjang tapi nggak pendek juga. Kalau teman-teman udah nyobain yang Morelia 2 lidahnya panjang, ataupun yang sekarang tuh yang terkini yang M8, waduh sorry serek, lidahnya dia tuh panjang jadi bisa ditekuk. Kalau ini dia agak nanggung buat ditekuk. Kalau ditekuk kan jadinya kayak gini nih. Tapi ini sebenarnya agak susah. Kalau dipakai nanti dia bakalan baik lagi nih. Tuh, gitu. Jadi ya kalian paling kalau main udah begini aja. Jangan dipaksain buat ditekuk gini. Toh juga nggak ngeganggu juga sih. Ini juga katanya limited edition, cuman di marketplace online kayak di Instagram itu masih bisa teman-teman buat pre-order gitu. Jadi gue nggak tahu berapa detail benernya si Mizuno Morelia All ini atau Ultralight ini, limited edition itu berapa piece gue nggak tahu.
Tapi coba kita lihat di lidahnya, mungkin ada itunya apa, ada kodenya. Ini gua nggak tahu nih, 1207 itu angka apa, apakah memang angkanya produksinya atau apa, gue belum tahu. Ini insole-nya kayak gini. Ini sepatunya baru gue fitting aja nih, belum gue sempet cobain buat match. Insole-nya 28,5. Ini untuk outsole-nya ya seperti ini, klasik banget. Nah ya sama sih ini juga. Oke, kita lanjut ke DNA kali ya sebelum kita cobain fitting. Kita geser ini saat ini dia Morelia DNA. Ini betul, ini size gua 43. Ini gua beli di retail resminya Mizuno yang kemarin gue sebutin tokonya. Gak tahu kenapa sekarang ini kalau sepatu Mizuno yang made in Jepang, biasanya asumsi kita adalah ketika kita beli sepatu online itu biasanya harganya lebih murah dibanding kita ke toko offline. Tapi belakangan ini nggak tahu kenapa kalau Mizuno itu dia lebih mahal di toko online-nya, di retail luar. Maksudnya luar tuh bukan distributor resmi ya, jadi yang harus pre-order. Jadi mereka seller tuh pre-order terus dijual ke kita, itu harganya ya pasti di up. Cuman ketika si barang ini masuk ke retail resmi, harganya tuh lebih jauh ya dibilang lebih murah, karena ini mahal juga sih, maksudnya di bawah harga yang mereka jual. Contoh yang ini nih, ini gue beli di retail resminya 3,899, tapi di luaran itu dia dijual, di luar itu maksudnya di apa, online-nya Instagram atau sosmed ataupun online shop lainnya ya, itu bisa di angka 4 jutaan lebih gitu. Ini kalau yang gua baca-baca review dari apa namanya sosial media, terus juga penikmat sepatu bola yang lainnya, katanya si Morelia DNA ini adalah sepatu yang paling nyaman katanya. Ini juga udah gua pakai berapa ya, 2 kali match kayaknya deh, 2 kali match sih ya. Ini kayak biasa, ini masa ini silver, kalau tadi emas ini silver. Gue setiap beli sepatu bola yang dapat gimsaknya pasti nggak pernah gue pakai gimsaknya, ya biarin aja gitu di dalam boxnya. Ini sepatunya. Morelia DNA itu adalah perpaduan si Morelia 2 nih. Ini kan bentuknya Morelia 2 nih kulitnya, dipadu padan dengan si outsole-nya Morelia Neo 3. Nah ini dia nih, ini pakai outsole-nya si Morelia Neo 3, terbitlah jadinya Morelia DNA. Ini di silver ini, nah seperti yang bisa teman-teman lihat, dia kalau di goyang-goyang yang kena cahaya gitu, dia pasti ada seperti apa tuh, bias-bias bias-bias pelangi gitu. Keren sih emang, ini lembut juga. Ini sama, coba yang satu lagi ya, ini sama. Nah ini kalau di keterangan
di keterangan toko, di keterangan websitenya dia juga limited edition, cuman kita buka dulu di dalamnya apakah ada kodenya. Oh ada kan 1008, apakah ini produksi ke 1008 atau gimana aku juga kurang tahu. Makanya kalau teman-teman tahu Mizuno lebih jauh dari gua, tolong share informasinya di komen, barangkali eh, pengetahuan teman-teman jauh lebih banyak daripada gua. Karena ya itu gue cuman baru apa ya, baru ba- baru deh baru jadi member si penikmat sepatu Mizuno Jepang gitu. Ini udah gue pakai match 2 kali dan memang ini nyaman. Kalau dibanding sama Morelia Wave Remake, menurut gua pribadi ya, gue masih prefer milih ke Morelia Wave Remake. Ini sama, ini nyaman juga, tapi gue lebih condong seneng pakai si Morelia Wave Remake gitu. Kayaknya perlu kita apa namanya bandingin kali. Nih, kita bandingin deh. Ini apa sih, ganggu aja. Oke, nih kalau dari segi kulitnya agak mirip di depan, tapi di samping, nah di sampingnya ini dia beda, ini dia langsung lurus sama. Kalau untuk empuknya sama. Nah untuk bagian tumitnya ini lebih empuk si Morelia DNA dibanding Morelia Ul. Kalau untuk outsole-nya jelas jauh klasik sih Morelia Ul ya. Ini sepatu dengan outsole bulat-bulat gini nih, stut bulat. Itu emang paling enak banget dipakai buat di lapangan rumput asli. Apalagi ketika hujan juga enak juga, masih apa namanya? Masih bisa empuk buat diajak lari, nggak berat. Gua ada satu sepatu Mizuno, tapi bukan made in Indo, made in Vietnam. Nah, kalau kita mau coba bandingin, ini ada Morelia Neo Beta Elite 3. Kalau dibandingin dari segi kulitnya, ini bisa kalian lihat kerut-kerutannya itu lebih soft si Jepang pastinya. Ini masih agak keras, Kalau untuk Vietnam, dia di bagian tumit dalam ini memang si bukan spon, ini kan kulit nih, dalamnya kulit. Ini mungkin kulit juga, tapi lebih keras dibanding si Jepang. Makanya itu ketika gue cobain Jepang, waduh, enak banget ya. Ini ada keterangannya di sini. Morelia. Biasanya kalau sepatu putih kayak gini, kalian pasti beli extra laceless biar talinya nggak kotor. Coba kita timbang kali ya perbandingan dari sepatu-sepatu Mizuno Jepang. Sekarang waktunya kita timbang biar nggak penasaran berat dari masing-masing sepatu Mizuno made in Japan. Yang pertama dari Morelia Ul. Ul adalah singkatan dari ultra light. Nah, coba kita timbang, bener gak nih? Ultra light 225. Ya masih agak enteng sih memang. Terus kita lanjut ke Morelia Wave Remake 260. Coba, bener gak? Ya betul, 260. Emang ini lebih berat sih. Tapi ketika dipakai buat match itu apa ya? Enak sih, empuk. Ini juga ringan, Morelia DNA 212. Berarti kalau di grading ini 212, ini tadi 220 ya.
Terus salah. Ini 260. Oke, ini adalah sepatu-sepatu Mizuno Jepang yang gue beli berdasarkan eh, apa ya? Bukan viral sih sebenarnya. Rekomendasi dari teman-teman pecinta Mizuno sebelum gue. Jadi mereka menyarankan si Morelia Wave Remake dan hasilnya enak. Morelia DNE hasilnya juga nyaman, enak. Ini juga enak di fittingnya, cuman belum gue pakai. Kayaknya nanti bakalan gue pakai abis lebaran. Terus kira-kira kayaknya bakalan nambah lagi sih insya Allah Mizuno Jepang gua. Cuman gue belum tahu nih mau nambah apa lagi. Kalau nggak salah sekarang itu ada Mizuno Wave Ignitus yang kuning dan juga ada Mizuno The Morelia M8. Itu yang warna biru agak keungu-unguan deh. Sebenarnya gue udah pengen sikat si Mizuno Wave Ignitus yang kuning. Cuman dari hasil rapat paripurna bersama Ibu Negara, dari 5 pertemuan, gue belum mendapatkan lampu hijau untuk membeli si Mizuno Wave Ignitus. Padahal gue kayaknya pengen nyobain itu biar nambah ke koleksi. Toh juga kalau misalnya memang nggak cocok kan kita tahu bisa kita jual lagi. Itu sih. Ini di video kali ini nggak bakal gue cobain satu-satu, nggak gue videoin untuk di fitting, tapi lebih ke apa namanya, lebih ke gue minta saran aja sih sama teman-teman. Kira-kira sepatu Mizuno Jepang apalagi yang harus gue, nggak harus sih, kalau harus jadinya wajib dong, yang bisa gue review. Minta tolong rekomendasinya di kolom komentar. Baik, itu dulu video yang bisa gue share ke kalian kali ini. Insya Allah nanti ke depannya gue mau share Mizuno lagi. Kalau nggak salah malah ada ini sih, sepatu lokal yang pakai outsole Mizuno. Itu gue juga penasaran karena gue jadi suka sama sepatu Mizuno. Mungkin nanti gue mau beli itu sepatu supaya nanti bisa gue compare. Ya jauh banget sih pasti, cuman minimal penasaran gue jadi nggak penasaran, karena lebih baik menyesal membeli daripada menyesal tidak membeli. Terima kasih, izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.